Niyatu makrunatan bijuz'in min takbiratil ihrami. Rukun sholat yang pertama adalah niat yang dibarengi dengan satu bagian dari takbiratul ihram. Wathani, rukun sholat yang kedua, al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi, berdiri pada sholat yang fardu bagi orang yang mampu atasnya. Al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi, berdiri pada sholat yang fardu bagi orang yang mampu atasnya. Kalau dalam ilmu mantik ada namanya natijah, ada muqaddimatus sughra, ada muqaddimatul kubra. Muqaddimatus sughra itu namanya premis minor, muqaddimatus sughra namanya premis mayor. Nah, itu bahasa agak demen dah kita baca begitu dah. Bahasa susah. Artinya muqaddimatus sughra itu seumpama ada kalimat, adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Begitu kan? Itu muqaddimatus sughra. Sedangkan muqaddimatul kubronya logikanya dibalik. Berarti kalau nggak ada alam ini nggak ada Tuhan tuh. Sehingga konklusinya, natijahnya dalam ilmu mantik ada bagian akhir, berarti kalimat itu cacat dalam logika. Ada kalimat alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Itu premis minor, muqaddimatus sughra. Lalu muqaddimatul kubra berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan tuh. Sehingga natijahnya kalimat tersebut adalah cacat dalam logika. Yang benar adalah alam ini ada dari sesuatu yang tidak ada. Itu namanya premis minor, muqaddimatus sughra. Alam ini ada berawal dari ketiadaan. Itu premis minor. Berarti alam ini awalnya tidak ada menjadi ada, sifatnya adalah baru. Maka natijahnya sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Itu namanya natijah. Itu berarti kesempurnaan dalam berlogika. Awalnya kan nggak ada, lalu menjadi ada. Berarti sesuatu yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Itu natijah. Kipas angin itu tadinya nggak di situ, lalu ada di situ, berarti ada yang naruh di situ. Alam semesta ini awalnya nggak ada, lalu alam itu menjadi ada, berarti keberadaan alam ini pasti ada yang mengadakannya. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada kata al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi, berdiri pada sholat yang fardu bagi orang yang mampu atasnya. Ini namanya muqaddimatus sughra, premis minor. Sedangkan premis mayornya muqaddimatul kubra, berarti jika orang itu tidak mampu berdiri, boleh dia tidak berdiri di dalam sholatnya. Sehingga natijahnya, kesimpulan akhirnya, konklusinya, orang mengerjakan sholat yang fardu itu adalah wajib berdiri. Dan orang mengerjakan sholat yang sunnah itu, maka berdiri hukumnya tidak wajib, tetapi adalah sunnah. Amin. Ulangin lagi. Orang mengerjakan sholat yang fardu, berdiri adalah wajib. Orang mengerjakan sholat yang sunnah,
berdiri itu adalah sunnah. Dia taraweh, sehat badannya, tapi maunya duduk, boleh. Karena sholat sunnah berdiri hukumnya sunnah. Ketika dia sholat yang fardu, dia nggak mampu berdiri, boleh dia duduk. Karena tadi muqaddimatus sughronya, premis minornya, orang yang sholat berdiri itu wajib bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, kata-katanya di situ main. Ya. Waman ajaza anil qiyami sholat jalisan. Orang yang tidak mampu dari berdiri, sholat jalisan, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Ada yang dikatakan sholatnya orang yang munfarid, yang sendirian, itu lebih afdol dari orang yang sholat berjamaah. Bagaimana keadaan itu? Seandainya kalau dia sholat sendirian, dia berdiri, mampu berdiri dari awal sampai akhir, sampai salam. Tapi ketika dia sholat berjamaah, dia nggak mampu berdiri, sehingga dia mengerjakan sholat berjamaah dalam keadaan duduk. Boleh. Maka dalam kondisi seperti ini, sholat sendiri dia berdiri, tetapi ketika sholat berjamaah dia duduk. Maka posisi orang yang sholat sendiri ini pahalanya lebih afdol dari orang yang sholat berjamaah. Kan banyak orang sholat berjamaah nih, dari awal dia duduk nggak apa-apa. Kalau memang dikira-kira kalau saya berdiri romannya geget atau bisa jadi jatuh, maka dari awal dia boleh duduk, ambil bangku dalam keadaan duduk, boleh seperti itu. Kalau memang syaratnya tadi, seandainya karena imam bacanya terlalu panjang, akhirnya khawatir dia akan terjatuh, maka dari awal boleh dia duduk. Tetapi kondisi ketika dia sholat sendiri, dia mampu berdiri dari awal sampai akhir, maka orang yang seperti ini, sendirinya dia sholat lebih afdol dari berjamaah dia dalam keadaan duduk. Fa'in ajaza anil julusi, dan apabila dia tidak mampu dari duduk, ittaja'a ala janbihi, maka dia berbaling atas lambungnya. Ittaja'a, berbaring, ala janbihi, atas lambungnya. Wastaqbalal kiblata biwajhihi, dan dia menghadap kiblat dengan wajahnya, wa muqaddami badanihi, dan bagian depan badannya. Wa yusannu kaunul ittija ala janbihil aiman kal mayyit fil lahad, dan keadaan yang disunahkan bagi orang yang sholat berbaring adalah lambung kanan di bawah seperti menguburkan mayit di liang lahat. Berarti bagaimana? Kepalanya itu ada di utara, kakinya itu ada di selatan, lambung kanan di bawah. Nah itu tata cara orang yang sholat berbaring, miring, kayak nguburin mayit gini, miring. Dan ngadep kiblat itu wajahnya dan bagian depan badannya. Jadi miring kan? Itu bagian depan badannya itu kiblat, arah kiblat, menghadap kiblat. Jadi jangan sampai jeblak ke bawah begini. Miring. Kalau dia nggak mampu duduk, boleh miring. Ya begitu aja udah. Rukunya udah pakai isyarat aja. Isyarat aja. Udah nggak usah ruku, nggak usah sujud. Udah begitu aja. Kalau emang dia bisa ruku, dia bisa sujud, berarti sholatnya duduk. Kalau sholatnya duduk, rukunya ya sempurna, sujudnya yang sempurna. Supaya dia ruku segini, pas sujud ya sujud sempurna. Kalau memang dia sholatnya duduk. Tapi kalau sholatnya berbaring, udah isyarat aja.
wa yukrahu an yaqtaji